Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi penyakit jantung dengan algoritma decision tree menggunakan aplikasi MongoDB. Next. Di sini kita kelompok 10 ada 3 anggota. Yang pertama ada Neni, yaitu saya sendiri, kemudian Mas Rian Zainal Arifin, dan Mbak Febrina Helma Putri. Kami dari program studi Sains Data Universitas Teknologi Yogyakarta. Selanjutnya, pemaparan mengenai apa itu penyakit jantung, kemudian data yang dipakai dalam penelitian itu apa saja, terus latar belakangnya apa, akan disampaikan oleh Mbak Febrina. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Neni. Yang pertama ada pengantar, yaitu penyakit jantung merupakan kondisi di mana jantung mengalami gangguan, seperti gangguan pembuluh darah jantung, detak jantung, katup jantung, atau gangguan dari bawaan lahir. Penyakit jantung merupakan istilah untuk penyebutan penyakit yang berhubungan dengan jantung pada penyakit kardiovaskular. Ada beberapa jenis penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung adalah tekanan darah tinggi, kolesterol darah tinggi, merokok, diabetes, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dan konsumsi alkohol yang berlebih. Next. Yang pertama ada deskripsi kasus. Data dari WHO pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, 39,5 juta dari 56,4 juta kematian dari seluruh kematian akibat penyakit tidak menular tersebut, 45%-nya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu 17,7 juta dari 39,5 juta kematian. Di Indonesia, menurut data yang diperoleh dari Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit jantung di Indonesia meningkat semakin tinggi dari tahun ke tahun dengan prevalensi 1,5%. Hal tersebut berarti bahwa 15 dari 1.000 orang di Indonesia menderita penyakit jantung. Next. Yaitu selanjutnya ada tentang dataset. Dataset diambil dari Kaggle yang diunggah oleh Kamil P. Pitlak. Data ini berasal dari CDC, Badan Nasional di Amerika Serikat. Data ini mencakup data dari tahun 2020 sampai 2022 yang terdiri dari 319.795 baris data dan 18 kolom atribut. Atributnya yaitu ada heart disease, BMI, smoking, alcohol drinking, stroke, physical health, mental health, deep walking, kidney disease, sex, age category, race, diabetic, physical activity, gain health, sleep time, asthma, dan skin cancer. Next. Lalu ada rumusan masalah, yaitu tentang variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan seseorang terserang penyakit jantung. Lalu tujuannya yaitu mengklasifikasikan dataset penyakit jantung menggunakan metode decision tree untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang terkena penyakit jantung. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Neni. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pre-processing data, yaitu proses mengolah data sebelum dilakukan pemodelan. Di sini kita akan mengecek satu persatu dari atribut yang digunakan dalam modeling. Yang pertama ada atribut heart disease. Di sini kita cek dahulu kategori apa saja yang terdapat pada atribut heart disease. Di sini kita cek menggunakan query DB HD. HD ini nama collectionnya dari dari database yang sudah dibuat, kemudian menggunakan fungsi distinct. Di sini terdapat dua kategori, yaitu no dan yes. Karena bentuknya atau tipenya
masih nominal, kita labelkan atau kita ubah bentuknya menjadi tipe numerikal. Kita labelkan dengan 0 dan 1. Di sini kita rubah menggunakan query update many, menggunakan if dan else. Oke, next. Selanjutnya, atribut yang kedua ada atribut BMI. Kita lihat di sini, kita cek bahwa kategori yang ada di atribut BMI ini sudah berbentuk atau bertipe numerik, jadi sudah tidak perlu lagi kita update atau kita rubah bentuknya, tipenya. Oke, next. Oke, atribut yang ketiga ada atribut smoking. Kita cek juga. Di sini ada dua atribut sama seperti heart disease, ada no dan yes. Kemudian kita update, kita labeli no ya dan yes-nya jadi 0 dan 1. No itu 0 dan yes itu 1. Menggunakan update many juga karena di sini yang kita rubah adalah semua data pada atribut smoking atau lebih dari satu data yang kita update. Oke, next. Atribut yang keempat ada alcohol drinking. Di sini kategorinya juga ada dua, no dan yes. Jadi kita sama-sama labeli dengan 0 dan 1 menggunakan query update many. Oke, next. Yang kelima ada atribut stroke. Sama seperti atribut sebelumnya, atribut ini juga memiliki kategori no dan yes. Jadi langsung kita labeli dengan 0 dan 1. Next. Atribut yang keenam, mental health. Sama seperti atribut BMI tadi, karena sudah berbentuk numerik atau bertipe numerik, jadi kita tidak perlu mengupdate atau mengubah tipenya menjadi numerik, karena sudah berbentuk numerik. Oke, next. Atribut yang ketujuh ada atribut defaulting, sama seperti atribut sebelumnya, ini juga memiliki dua kategori, no dan yes. Jadi kita rubah dan labeli menggunakan 0 dan 1, sama menggunakan if dan else. Next. Yang kedelapan ada atribut seks. Di sini terdapat dua kategori, tetapi tidak yes dan no. Di sini ada dua kategori, female dan male. Nah, female ini nanti dilabeli oleh angka 0 dan male dilabeli oleh angka 1 atau dirubah tipenya menjadi numerik. Okay, next. Atribut ke-9 di sini ada atribut age kategori. Ada beberapa kategori di sini, umur dari 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 29 sampai 80 dan seterusnya. Di sini karena ada jenjang 18 sampai 24 itu masuknya ke dalam nominal. Jadi kita ganti tipe datanya atau kita labeli menggunakan tipe numerik dari 0 sampai 12 karena di sini terdapat 13 data, 13 kategori data. Okay, next. Nah, di sini kita update-nya menggunakan update many, tetapi kita memakai switch case, tidak seperti atribut sebelumnya menggunakan if else karena hanya ada dua kondisi. Di sini menggunakan switch case karena terdapat banyak kategori yang harus dirubah atau dilabeli. Oke, next. Atribut ke-10 ada atribut res. Di sini kita lihat ada 6 kategori. Yang pertama ada American Indian atau Alaska Native, terus kemudian Asian, ada Black, Hispanic, Other, dan White. Di sini ada satu kategori yang tidak diketahui, itu ada Other, itu kan lainnya itu belum pasti apa kategorinya. Jadi kita akan hapus kategori Other ini menggunakan
query delete many. Di sini kita cek ada 10.928 data dengan kategori alert. Oke, next. Kemudian kita cek lagi, sudah berhasil dihapus. Jadi, kategori yang ada di atribut trace ini ada 5 kategori. Setelah kita hapus tadi satu kategori other, langsung kita ubah ke dalam tipe numerik atau kita labeli dengan angka ya, 0 sampai 4 atau 0 indeks 0 sampai 4 karena terdapat 5 kategori. Oke, next. Kemudian atribut ke-11 ada atribut diabetik. Di sini juga terdapat tipenya tipe nominal. Ada no dengan borderline diabetes, kemudian ada yes dan yes atau daring pregnancy. Next. Kita update juga ini menjadi tipe numerik menggunakan update many dengan kondisi switch case. Okay, next. Atribut ke-12 ada atribut physical activity. Di sini hanya terdapat 2 kategori, yaitu no dan yes. Maka kita langsung labeli menggunakan 0 dan 1. Sini menggunakan query update many if else. Okay, next. Atribut ke-13 ada atribut gain help. Di sini ada 5 kategori. Excellent, fair, good, for, dan very good. Next. Kita labeli juga di atribut ini menggunakan 0, 1, 2, 3, 4, atau dari indeks 0 sampai indeks 4 menggunakan query update many switch case, menggunakan kondisi switch case. Nah, di sini data atau kategori jumlah data dari atribut gain health ini yang berhasil diupdate ada 30.867 data. Next. Atribut ke-14 ada atribut asma. Di sini juga memiliki 2 kategori yaitu no dan yes. Maka kita labelkan di sini, kita update datanya menjadi 0 dan 1. Next. Atribut ke-15 ada atribut kidney disease. Sama di sini juga terdapat 2 kategori yaitu no dan yes. Karena tidak ada yang dihapus atau hanya perlu dirubah kategori, dirubah tipe datanya, maka langsung kita update menggunakan 0 dan 1. Okay, next. Sini atribut terakhir, atribut ke-16 ada skin cancer. Skin cancer ini juga memiliki 2 tipe atribut. Memiliki 2 tipe kategori, mohon maaf, ada no dan yes. Jadi kita update atau kita rubah juga menggunakan 0 dan 1 atau kita rubah tipe datanya ke tipe numerik. Next. Nah, berikut adalah hasil dari pre-processing yang sudah kita lakukan tadi. Di sini bisa dilihat di atribut heart disease tadinya data awal itu kategorinya no dan yes, sekarang sudah berubah menjadi 0 dan 1. Sama halnya dengan atribut smoking, alcohol drinking, dan atribut lainnya sudah berbentuk numerik dan sudah dilabeli. Next. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah proses modeling data. Di sini kita menggunakan model decision tree dan Python, pemrograman Python yang akan dijelaskan oleh Mas Rian. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Mbak Neni yang telah menjelaskan langkah-langkah mengenai pre-processing data. Selanjutnya adalah proses modeling data menggunakan Python pada Jupyter Notebook. Yang pertama adalah menginstal PyMongo. Library PyMongo ini diperlukan agar dapat mengakses MongoDB ke dalam Jupyter Notebook. Selanjutnya adalah menginstal Mongo Engine. Library Mongo Engine ini digunakan untuk mengoneksikan ke database. Selanjutnya adalah menginstal Pandas. Library Python ini digunakan untuk menampilkan data frame pada collection di database yang telah terkoneksi. Selanjutnya adalah install scikit-learn. Library Python ini digunakan untuk proses machine learning pada algoritma klasifikasi decision tree. Selanjutnya adalah import Mongo Client. Untuk mengakses MongoDB, maka gunakan modul Mongo Client, lalu buat variabel untuk menampung Mongo Client tersebut. Selanjutnya, memanggil variabel untuk mengetahui port MongoDB. Memanggil variabel yang digunakan untuk menampung Mongo Client dan untuk mengetahui port MongoDB yang digunakan. Selanjutnya adalah mengonfigurasikan port MongoDB. Variabel sebelumnya digunakan untuk mengonfigurasikan ke port MongoDB yang telah diketahui sebelumnya dengan Mongo Client. Selanjutnya adalah membuat variabel untuk database. Buat variabel baru untuk menampung database yang akan digunakan menggunakan variabel sebelumnya. Pada database yang digunakan adalah DB. Selanjutnya adalah menentukan collection. Gunakan modul ppprint untuk membuat struktur data pada collection. Lalu buat variabel baru sebagai collection yang baru yang digunakan untuk menampung variabel sebelumnya untuk collection yang akan digunakan. Untuk nama collection yang digunakan adalah heady. Selanjutnya adalah koneksi ke MongoDB. Dari Mongo Engine yang telah diinstal, import modul connect untuk mengoneksikan ke MongoDB. Lalu buat variabel baru untuk menampung modul connect yang telah dikonfigurasikan dengan port MongoDB dan database yang akan digunakan. Selanjutnya adalah menampilkan collection. Import modul Pandas lalu deklarasikan sebagai PD. Lalu buat variabel baru untuk menampung deklarasi Pandas data frame yang telah dikonfigurasikan dengan perintah untuk menampilkan collection yang baru tanpa file ID. Selanjutnya adalah menampilkan collection. Panggil variabel sebelumnya untuk menampilkan collection. Sehingga kolom file ID ini tidak ada. Selanjutnya adalah file label. Buat variabel dia yang akan digunakan untuk menampung file label. Karena file label head disk berada di file ke-8 atau urutan ke-8, maka fungsi iLeg pada bagian kolom hanya ditulis 7 karena dimulai dari 0. Selanjutnya adalah menghapus file label. Buat variabel X yang akan digunakan untuk menampung file tanpa file label. Karena file label head disk berada di file ke-8 atau urutan ke-8, maka untuk menghapusnya menggunakan fungsi drop. Selanjutnya adalah proses membagi data. Pada machine learning untuk supervised learning harus membutuhkan data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih algoritma yang dipakai untuk mencari model terbaik. Sedangkan data training digunakan untuk menguji. Sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model terbaik yang telah didapatkan pada
data training. Gunakan modul train test split pada library scikit-learn model selection. Untuk pembagian data adalah 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Selanjutnya adalah menampilkan jumlah data training dan data testing. Gunakan perintah print lalu diikuti perintah learn untuk menampilkan data training dan data testing. Diketahui bahwa jumlah data training adalah 216.206, sedangkan jumlah data testing adalah 92.661 data. Selanjutnya adalah decision tree. Import modul decision tree classifier untuk proses klasifikasi pada library scikit-learn, lalu masukkan data training. Selanjutnya adalah variabel untuk mengetahui performa. Buat variabel untuk menguji dan mengetahui performa dari model yang telah diperoleh menggunakan data testing. Berikut merupakan performa yang dihasilkan. Dari hasil klasifikasi menunjukkan bahwa untuk head disease yang bernilai 0 terdapat sebanyak 84.659 record atau data. Sedangkan untuk head disease yang bernilai 1 terdapat sebanyak 8.002 record atau data. Selanjutnya adalah diperoleh diakurasi sebesar 86,4%. Ini menunjukkan bahwa model tersebut masih layak untuk digunakan karena berada di atas 85%. Dari hasil confusion matrix diperoleh bahwa head disease yang bernilai 1 yang diprediksi masuk pada kelas 1 terdapat sebanyak 2.039 record. Sedangkan untuk head disease bernilai 1 yang diprediksi masuk pada kelas 0 terdapat sebanyak 5.967 record. Sedangkan pada head disease bernilai 0 yang diprediksi masuk pada kelas 0 terdapat sebanyak 78.028 record. Dan untuk head disease bernilai 0 yang diprediksi masuk pada kelas 0 terdapat sebanyak 6.631 record. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Neni. Oke, terima kasih Mas Rian yang sudah menjelaskan tahap modeling data. Bisa kita tarik kesimpulan dari model yang kita hasilkan tadi, yang dihasilkan dari pembagian data, 70%-nya itu sebagai data training dan 30% sebagai data testing, kita dapatkan akurasi model sebesar 86,4%. Nah, dari akurasi tersebut, bahwa model dikatakan cukup baik dan bisa digunakan untuk informasi selanjutnya yang digunakan seperti pembaharuan atau informasi yang bisa digunakan di waktu yang akan datang gitu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.